Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki di video di slide. Dan di video kali ini gua akan memberikan tips kepada kalian untuk relik yang harus kalian jual dan juga relik yang harus kalian simpan. Dan tentunya ini sangat penting untuk kalian ketahui, tentunya untuk meningkatkan relik pada esper kalian. Oke, paling pertama gua akan masuk ke pembahasan untuk relik yang harus kalian jual. Sebelumnya gue ingin beritahu ke kalian untuk penjualan relik sebenarnya ada dua cara. Kalian bisa masuk ke bagian inventaris, kemudian kalian klik menu relik, kemudian kalian bisa klik apapun reliknya, kemudian kalian klik jual. Nanti kalian akan masuk ke menu jual relik. Untuk cara kedua, kalian bisa masuk ke bagian menu esper, kemudian kalian masuk ke relik. Nanti untuk di bagian relik kalian bisa klik agak lebih lama, kemudian kalian akan masuk ke bagian kelola percobaan dan kalian akan masuk ke penjualan relik. Jadi kalian bisa melakukan dua cara tersebut untuk masuk ke menu jual relik. Untuk yang pertama, untuk relik yang harus kalian jual yaitu adalah di bagian UNA 2, UNA 4 dan juga di bagian MUI 2 yang atribut utamanya yaitu adalah attack, defense dan juga HP flat. Jadi untuk di bagian ini kalian bisa langsung jual aja. Karena tentunya untuk tiga atribut utama dari attack, defense, dan juga HP flat ini tidak akan kalian gunakan ketika kalian sudah mencapai di pertengahan sampai ke akhir game. Kalian akan lebih menggunakan untuk attack bonus, bonus defense, dan juga HP bonus. Karena tentunya dengan bentuknya presentasi akan membuat atribut dari esper kalian menjadi lebih tinggi daripada kalian menggunakan dari attack, defense, dan juga HP flat. Untuk tips yang kedua, untuk relik di bagian UNA 4 dengan atribut utama akurasi dan juga resisten, di relik yang biasa digunakan untuk esper bertipe fighter, seperti dari set mesin perang, Hades, dan juga dari Palutor, ini dapat kalian langsung jual. Karena tentunya untuk esper fighter tidak membutuhkan atribut utama dari akurasi dan juga resisten. Biasanya untuk akurasi itu digunakan untuk esper bertipe controller, dan untuk resisten biasanya digunakan untuk esper bertipe support. Untuk tips yang ketiga, ini kebalikan dari tips yang kedua. Jadi untuk relik di bagian UNA 2, yang atribut utamanya critical rate dan juga critical damage, untuk relik yang biasa digunakan untuk esper bertipe support, biasanya yaitu adalah 4 set Dewa Penyembuh dan juga Sihir Astral, itu bisa langsung kalian jual. Karena untuk critical rate dan juga critical damage itu akan lebih sering digunakan untuk esper bertipe fighter. Untuk tips yang keempat, ini hanya berlaku untuk di UNA 1, UNA 3, dan juga di MUI 1. Jadi apabila kalian mendapatkan atribut sekundernya 2 atau lebih berupa attack, defense, dan juga HP flat, ini bisa langsung kalian jual saja tanpa harus kalian melakukan upgrade ke plus 9 terlebih dahulu, terutama untuk relik biasanya berjenis elite, untuk melihat dari atribut sekunder yang ketiga dan juga yang keempat. Tentunya ini akan jauh menghemat gold kalian, dan biasanya tips ini akan jauh lebih efektif apabila untuk dari dua atribut sekunder utamanya itu bukan dari attack, defense, dan juga attack flat. Oke, setelah kalian mengetahui untuk relik yang harus kalian jual, gue akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah relik yang harus kalian simpan untuk digunakan oleh esper kalian. Untuk tips yang pertama, gue akan jelaskan terlebih dahulu untuk relik yang harus kalian simpan di esper bertipe support dan juga bertipe controller. Untuk yang paling pertama, tentunya kalian harus menyimpan semua relik MUI 2 yang atribut utamanya adalah speed tanpa harus kalian melihat dari atribut sekundernya. Karena tentunya untuk esper bertipe support dan juga bertipe controller sangat penting sekali untuk mendapatkan speed setinggi mungkin. Terutama untuk esper support yang bisa meningkatkan AP, contohnya seperti Clara, Dahlia, Asenat, ataupun Unas. Ataupun juga esper bertipe controller yang bisa langsung melakukan efek disable seperti Tie ataupun juga Longmian ataupun juga Pritzker ya. Apapun itu yang bisa langsung memberikan efek disable area. Nah, jadi kalian harus simpan semua MUI 2 dengan atribut utamanya speed. Kemudian dari bagian MUI 1 juga kalian harus menyimpan semua atribut sekundernya yang memiliki atribut speed yang cukup tinggi. Kemudian tentunya untuk di bagian UNA 4 dan juga di bagian UNA 2, kalian bisa menyimpan untuk dari atribut utamanya HP persen dan juga defense persen, dengan atribut sekundernya yaitu adalah speed juga ya. Jadi seperti gua katakan di awal, untuk esper bertipe controller dan juga tipe support sangat penting banget untuk memiliki atribut sekunder ataupun atribut speed setinggi mungkin. Karena semakin tinggi speed yang didapatkan, otomatis esper bertipe controller dan juga esper bertipe support akan semakin lebih maksimal untuk memberikan efek
berupa peningkatan AP ataupun juga heal, ataupun juga Esper Controller juga bisa langsung melakukan disable area ke pihak musuh. Otomatis ini akan sangat berguna sekali. Untuk tips yang kedua, relik yang harus kalian simpan di Esper bertipe Defender dan juga bertipe Fighter, yaitu adalah di bagian Una 2. Terutama untuk 4 set relik, mesin perang, Thor, dan juga Hades. Dengan atribut utamanya yaitu adalah critical damage. Kalian bisa abaikan terlebih dahulu untuk atribut sekundernya sampai nanti kalian bisa mendapatkan relik dengan critical damage yang atribut sekundernya jauh lebih bagus. Karena dengan kalian menggunakan critical damage, ini akan meningkatkan damage dari Esper kalian baik bertipe Fighter dan juga bertipe Defender. Di bagian Una 4-nya, kalian bisa gunakan defense percent untuk Esper bertipe Defender dan attack percent di bagian Esper bertipe Fighter. Dengan atribut sekundernya, kalian bisa prioritaskan untuk critical rate dan juga critical damage. Dengan tambahan defense percent untuk Defender, attack percent untuk tipe Fighter. Begitu juga di bagian MUI 2-nya. Itu bisa kalian samakan dengan bagian Una 4. Dan untuk di Una 1, Una 3, dan juga MUI 1, tentunya dengan atribut sekunder, critical rate dan juga critical damage itu adalah salah satu atribut sekunder yang menjadi prioritas. Dengan tambahan defense percent untuk Esper Defender dan juga attack percent di Esper bertipe Fighter. Dan sedikit tips dari gua untuk kalian yang baru bermain dan kalian kesulitan untuk mendapatkan relik bintang 6, kalian bisa gunakan dulu untuk relik bintang 5 ataupun relik bintang 4 sampai nanti kalian mendapatkan relik bintang 6 dengan atribut utama yang sesuai dengan Esper kalian. Jadi jangan terlalu fokus untuk relik bintang 6 saja, karena otomatis itu akan menghambat dari progres ID kalian ketika kalian sebenarnya sudah bisa mendapatkan relik bintang 5 ataupun relik bintang 4 yang atribut utamanya itu sebenarnya sudah sesuai dengan Esper kalian. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video gua kali ini. Semoga membantu kalian untuk memilih relik yang tepat untuk Esper kalian. Sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya. Bye-bye.